Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Unsur-unsur Pembangunan Ekonomi. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Virgi Agassi, Reza Arya Pratama, dan Zaila Widya Kusuma. Pada materi kali ini, kami akan membahas 3 pokok pembahasan yang terdiri dari unsur-unsur pembangunan ekonomi, penduduk dan tenaga kerja, serta kapital. Materi pertama yaitu unsur-unsur pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Terdapat 4 unsur penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertama, pembangunan sebagai suatu proses. Artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Kedua, pembangunan sebagai perubahan sosial. Masyarakat sebagai pelaku dalam perubahan sosial, di mana secara langsung atau tidak langsung, perubahan sosial akan berdampak pada kelancaran pembangunan atau bahkan menghambat pembangunan. Yang ketiga, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kedua, penduduk dan tenaga kerja. Peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama kurang lebih 6 bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Terdapat 4 aspek penduduk di negara berkembang, yaitu A. Tingkat perkembangan penduduk yang tinggi. Peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi ada 2, yaitu dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen. Dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Sehingga, perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat sebagai jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk memiliki kapasitas yang tinggi untuk menyerap dan menghasilkan hasil produksi. Struktur umur yang tidak favorable. Di negara yang sedang berkembang, sebagian besar penduduknya berusia muda. Keadaan penduduk yang seperti ini disebut penduduk berciri ekspansi. Hal tersebut dikatakan demikian karena penduduk usia muda lebih besar proporsinya daripada golongan penduduk usia dewasa. Penyebab utamanya adalah tingkat kelahiran yang tinggi dan kematian yang rendah. Negara yang berkembang memiliki angka beban tanggungan yang tinggi karena besarnya jumlah penduduk usia muda. Proporsi besar penduduk usia muda tidak menguntungkan dalam pembangunan ekonomi karena golongan usia muda cenderung untuk memperkecil angka penghasilan per kapita. Kemudian, banyaknya alokasi faktor-faktor produksi ke arah investasi-investasi sosial, bukan kapital. Distribusi penduduk tidak seimbang atau merata. Urbanisasi biasanya terjadi karena tingkat upah lebih menarik di kota daripada tingkat upah di desa. Keinginan untuk mencapai perkembangan yang seimbang antara kedua sektor merupakan masalah yang tidak mudah diatasi karena adanya keharusan dalam membagi jumlah tabungan yang terbatas di antara investasi sosial dan investasi kapital yang produktif. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Rendahnya kualitas penduduk merupakan penghalang pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Pendidikan merupakan faktor penting bagi berhasilnya pembangunan ekonomi. Menurut Schumacher, pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnya dibanding faktor-faktor produksi lain. Tenaga kerja.
Tenaga kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan selama ini, kita hanya memperhatikan segi kuantitasnya saja. Kita beranggapan bahwa kalau jumlah tenaga kerja meningkat, maka jumlah produktivitas juga meningkat. Tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi. Hanya penduduk yang berupa tenaga kerja yang dapat dianggap sebagai faktor produksi. Apabila dilihat dari sudut tenaga kerjanya, maka akan ada pergeseran tenaga kerja yang membarengi pembangunan itu dari sektor pertanian ke sektor-sektor industri dan perdagangan atau jasa. Usaha untuk meningkatkan pendapatan nasional lewat peningkatan jumlah tenaga kerja untuk diikutkan dalam kegiatan produksi. Peningkatan tersedianya jumlah tenaga kerja untuk proses produksi itu dapat terlihat dari orang ataupun jumlah hari kerja orang maupun jam kerja orang. Karena dapat saja jumlah orang tetap, tetapi jumlah hari kerja orang atau jumlah jam kerja orang bertambah. Materi ketiga yaitu kapital. Kapital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output. Pada umumnya, juga dapat dikatakan bahwa kapital itu hasil daripada sebab perkembangan ekonomi. Kapital terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan datang. Ini meliputi pabrik-pabrik, alat-alat, bangunan-bangunan, dan sebagainya. Fungsi kapital. Kapital berfungsi sebagai alat pendorong perkembangan ekonomi meliputi investasi dalam pengetahuan teknik, perbaikan-perbaikan dalam pendidikan, kesehatan, dan keahlian. Selain itu, dalam jangka panjang, fungsi kapital yaitu untuk menaikkan produktivitas. Sumber-sumber kapital untuk pembangunan. Sumber fisik atau sumber daya masyarakat, dan sumber dana finansial. Menurut Adam Smith, untuk berlakunya perkembangan ekonomi, diperlukan adanya spesialis atau pembagian tenaga kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Pembagian harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu, dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan, dan juga menitik beratkan pada luas pasar. Menurut Thomas R. Malthus, untuk adanya perkembangan ekonomi, diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus-menerus. Malthus juga menyatakan bahwa apa yang diterima orang sebagai penghasilan tidak selalu dibelanjakan semua untuk memenuhi kebutuhannya, melainkan ada sebagian yang ditabung. Akumulasi kapital. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Akumulasi kapital dapat ditingkatkan dengan cara tingkat tabungan dinaikkan dengan membatasi konsumsi, pemerintah menjual obligasi negara, impor barang dibatasi, terutama barang konsumsi, memindahkan pengangguran tersembunyi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, mengadakan pinjaman luar negeri. 4 faktor yang menyebabkan rendahnya tabungan masyarakat. Lingkaran yang tidak berujung pangkal, demonstrasi efek, kebiasaan menabung yang tidak produktif, kurangnya lembaga keuangan.